Pemirsa, eksekusi lahan proyek tol Jogja Solo di wilayah Klaten, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Pemilik lahan dan warga yang menolak terlibat adu mulut dan kejar-kejaran dengan petugas. Adu mulut antara warga dan petugas mewarnai eksekusi lahan yang akan dijadikan proyek jalan tol Jogja Solo di Klaten, Jawa Tengah. Perlawanan dilakukan warga dengan cara menghadang eksekusi petugas dengan mobil. Warga dan pemilik lahan juga berorasi dan memasang spanduk sebagai bentuk protes. Bahkan ada warga yang menangis karena bingung mengevakuasi perabotan rumahnya. Meski sempat mendapat perlawanan warga, petugas tetap melakukan eksekusi dengan menggunakan alat berat. Klien kami belum menerima dengan adanya eksekusi pada hari ini, karena bagaimanapun belum ada kesepakatan dan di dalam putusan pengadilan itu belum menyebutkan nilai, karena ini belum diperiksa pokok perkaranya, hanya tidak dapat diterima gitu. Petugas mengeksekusi 17 bidang tanah termasuk sejumlah desa di wilayah Klaten. Rencananya, barang warga yang menolak untuk dieksekusi tersebut akan dititipkan ke kantor desa. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pedagang pasar Kedondong Jalan Ulin, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kemarin siang dihebohkan dengan kobaran api yang melahap rumah warga Gang Lena. Api berasal dari rumah tingkat 2 tanpa penghuni. Pedagang bawang dan pemilik rumah yang berdekatan dengan titik api panik saat api makin membesar. Pedagang bawang berusaha untuk membereskan barang dagangannya agar tidak dilalap api. Nggak berapa jam, 2 jaman, ya itu ada api dia bilang ini teriak yang punya jualan sini. Ya saya lari juga, nggak sempat lagi menyelamatkan harta saya sendiri. Tidak sempat satu pun, habis. Keluarga gimana, Pak? Ya, keluarga ada, keluarga di sana. Akibat jalan yang sempit, petugas damkar tidak bisa secara cepat tiba melakukan upaya pemadaman. Warga terpaksa mencoba memadamkan api dengan naik ke atap rumah. Beruntung api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas damkar menurunkan belasan mobil kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru berstatus ASN di Kabupaten Pangandaran memilih mundur usai melaporkan adanya pungutan liar atau pungli. Diduga guru muda tersebut mendapat intimidasi dan ancaman pemecatan. Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport yang bikin... Curahan hati Hussein Ali Rafsanjani, seorang guru berstatus ASN, menjadi viral di media sosial. Hussein menceritakan pengalamannya saat mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saat itu ia diminta membayar uang transportasi sebesar Rp250.000. Tak hanya itu, dirinya kembali ditagih uang sebesar Rp350.000 saat mengikuti pelatihan. Karena kejanggalan itulah, Hussein kemudian melapor di situs lapor.go.id. Namun bukannya ditindaklanjuti, laporan Hussein juga berujung intimidasi. Hingga akhirnya Hussein memutuskan untuk berhenti mengajar di SMPN 2 Pangandaran. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah, suasana kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu, terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor. Saya bilang, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran beralasan biaya transportasi tidak dianggarkan karena rencana awal pelatihan akan digelar secara online. Pihak BKSDM juga menyangkal ada intimidasi, melainkan hanya memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi. Sementara itu hingga saat ini surat pengunduran diri Hussein sebagai ASN tak kunjung diproses. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Ade, korban dugaan pelecehan seksual bermodus staycation, memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi. Kedatangan Ade untuk memberikan keterangan sekaligus memberikan bukti tambahan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya.
Penyidik Polres Metro Bekasi memanggil Ade, korban dugaan pelecehan seksual bermodus staycation, untuk meminta keterangan terkait kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Korban dimintai keterangan selama 4 jam dengan 35 pertanyaan yang dilayangkan tim penyidik terkait kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya. Dalam pemanggilan kali ini, pihak korban juga membawa 2 orang saksi yang merupakan teman dekat korban serta rekan kerja korban. Tim kuasa hukum juga melampirkan bukti tambahan berupa dokumen baru untuk kepentingan penyelidikan. Kita sudah mulai BAP. Tadi untuk Mbak Alfi sendiri belum selesai, maksudnya ada jeda ya. Tadi istirahat jam 12, kemudian dilanjut lagi jam 13. Nah, terkait hari ini BAP berjalan sekitar 35 pertanyaan. Usai memberikan keterangan, Ade tak banyak bicara lantaran masih mengalami trauma. Ade juga sempat merasa ketakutan akibat peristiwa yang menimpanya. Trauma sih, takut juga, ada rasa takut. Ya, saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya ingin keadilan. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Saat ini pihak kepolisian telah memanggil 2 pihak untuk dimintai keterangan, yakni pihak korban sekaligus pelapor dan terlapor sekaligus atasan korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.